Shalom, selamat berjumpa di konteks 2 Bible Reading. Kita sampai Kolose pasal 2. Kolose 2, karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu, dan untuk mereka yang di Laodikia, dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disurat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Di dalam jemaat Kolose, kita tahu bahwa jemaat ini ada orang-orang Yahudi yang memegang kitab Taurat. Ajaran-ajaran yang dipegang yaitu ajaran-ajaran tradisi, ritual menurut ajaran-ajaran Yahudi. Dan ini campur di dalam jemaat Kolose. Maka kita melihat bahwa ada orang-orang yang mengajarkan tidak yang berdasarkan Kristus, tapi ada di dalam hukum Musa. Apa yang mereka ajarkan, kita akan bandingkan dengan apa yang Paulus ajarkan. Di dalam ibadah, di dalam agama, selalu mengajarkan hal yang metafisik, hal yang tidak empiris, yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, yaitu tentang Allah yang adalah roh, tentang malaikat-malaikat, tentang roh Allah, surga, neraka,
dan ajaran-ajaran yang ada di kitab Musa ini yang mau dikembalikan bagi orang-orang Kristen yang ada di Kolose. Bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengetahui hidup yang kekal, bagaimana cara hidup, pola hidup yang ada di dunia ini. Maka sebagian orang yang mengajarkan ini kembali pada tradisi dan ritual yang ada di kitab Musa, hukum Taurat, dan mereka mengajarkan hal-hal yang menurut Paulus ini aturan yang dibuat oleh manusia yang begitu ketat. Salah satunya tentang ajaran sunat. Kalau tidak disunat, tidak memperoleh hidup yang kekal, tidak diselamatkan. Dan mereka tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, dengan rupa-rupa peraturan yang seolah-olah merendahkan diri di dalam ibadah dan beribadah kepada malaikat, berganjang pada penglihatan-penglihatan di ayat 18-19 menunjukkan bahwa ini cara-cara yang dipakai oleh sebagian orang-orang Yudaisme ini, dan ini yang ditentang oleh Paulus, dan mereka mau mengacukan ajaran yang murni di Yesus Kristus. Maka Paulus sangat rindu jemaat yang ada di Kolose. Dia peduli supaya jemaat yang ada di Kolose ini terhibur dan memiliki pengenalan akan Allah dengan benar, pengenalan akan Allah yang sempurna. Di ayat 28 pasal 1, yaitu memimpin tiap orang untuk kesempurnaan dalam Kristus, ya, tidak dikacaukan oleh ajaran-ajaran palsu. Maka Paulus rindu itu yang terlihat di ayat 1-5. Paulus merindukan supaya jemaat ini memperoleh segala kekayaan, keyakinan, pengertian, mengenal rahasia Allah. Jadi bagaimana mengenal Allah secara utuh, sempurna, rahasia itu? Penyataannya, kalau zaman Yudaisme, dia lewat hukum Taurat, lewat hukum Musa. Tapi Paulus, dia mengatakan pada jemaat Kolose bahwa untuk mengenal rahasia Allah dengan sempurna, yaitu Kristus, lewat Kristus, supaya mereka bisa mengenal Allah dengan sempurna. Sebab di ayat 9, dalam Dialah berdiam secara jasmani kepenuhan kealahan. Jadi Paulus menegaskan untuk mengenal Allah yang tidak kelihatan bisa dikenal dalam Kristus, karena Dia adalah Allah yang kelihatan secara jasmani. Dan Yesus pernah berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, karena aku dengan Bapa satu. Berarti rahasia ini yang harus dipegang oleh jemaat yang ada di Kolose, supaya bisa mengenal Allah dengan benar, dengan sempurna, yaitu dalam Yesus. Yang ditekankan oleh Paulus lagi, yaitu kita di dalam Yesus Kristus, yang kepenuhan Allah ini kita sudah dipenuhi di dalam Dia, karena Dia adalah kepala pemerintahan dan penguasa. Yesus adalah Allah yang berotoritas terhadap apa yang ada di dunia ini. Di ayat 11, dalam Yesus kamu telah disunat, yaitu sunat Kristus, bukan sunat yang dilakukan manusia.
supaya menanggalkan akan tubuh yang berdosa. Ini kesucian, penyucian dari dosa karena sunat dalam Kristus. Kamu sudah dibaptis dan dikuburkan dan turut dibangkitkan di dalam Yesus Kristus yang membangkitkan Dia dari antara orang mati. Allah sudah bekerja di dalam Yesus. Kita yang percaya Yesus juga dibangkitkan dalam Kristus. Bahkan dikatakan dahulu kamu mati oleh pelanggaran-pelanggaran. Karena itu, ya, di dalam Yesus kita dihidupkan Allah bersama-sama dengan Yesus, menghapuskan surat utang oleh ketentuan-ketentuan hukum, mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakan dengan memakukan pada kayu salib. Yesus menebus dosa kita yang ada di kayu salib. Karena itu Paulus menegaskan untuk mengenal rahasia Allah di dalam Yesus Kristus, dan rahasia yang ada dalam Yesus Kristus sangat luar biasa bagi kita, yang membebaskan kita dari dosa, menghidupkan, membangkitkan bersama dengan Yesus, memiliki kerajaan surga dan hidup yang dipenuhi di dalam Kristus, yaitu bebas dari dosa. Karena itu nasihatnya orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus. Karena itu, ya, jangan kamu dibiarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, atau hari Sabat, dan mereka dikatakan, ya, mengajarkan dengan filsafat yang kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus, dan cara mereka menyusup di dalam jemaat dengan kata-kata manis, dengan kelicikan, permainan palsu, dan membuat orang-orang yang di Kolose ini meninggalkan Yesus dan ajarannya yang benar, sehingga banyak bisa tersesat. Maka Paulus menasihati dengan tegas berpegang teguh kepada kepala dan terus bertumbuh dalam Yesus Kristus. Karena itu, ya, jangan kamu dibiarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri. Maka Paulus terus-menerus di dalam Yesus Kristus, mestinya kita bertumbuh, terus continue hidup, dan terus dewasa, dibangun di dalam Yesus Kristus, dan bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu. Dan ini yang dirindukan Paulus, supaya orang-orang yang sudah di dalam Yesus Kristus jangan meninggalkan dan berbalik pada ajaran-ajaran palsu manusia, Yudaisme, tapi kembali tetap teguh di dalam Yesus Kristus. Ajaran yang tetap teguh di dalam Yesus Kristus dan terus bertumbuh supaya menjadi sempurna di dalam Yesus Kristus. Amanat teksnya pagi ini, jemaat harus mengenal rahasia Allah. Jemaat harus terus hidup kontinu, dewasa di dalam Yesus, yang adalah kepala yang seharusnya ditaati, bukan pada aturan-aturan manusia yang kembali pada hukum Musa, tetapi ikut ajaran Yesus. Aplikasinya kita bisa mengevaluasi hidup kita masing-masing. Apakah saya sudah mengenal rahasia Allah dalam Kristus, rahasia Allah dalam Yesus, karena Dia adalah Allah itu. Yang kedua, apakah saya terus continue bertumbuh dan terus dewasa dalam
Kristus Yesus. Jangan sampai kita tersesat oleh rupa-rupa ajaran manusia dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, filsafat kosong, yang menurut aturan tradisi manusia yang melawan ajaran Yesus Kristus. Dan biarlah kita tetap teguh. Apakah saya hidup menaati peraturan masih mengikuti aturan manusia yang beda dalam Yesus Kristus? Kalau masih ikuti itu, kita mau tinggalkan dan berfokus dan taat pada ajaran Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita lanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Yesus, Kau kebenaran. Kita akan nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Hidup Biarlah pagi ini kita semua mengucap syukur buat di dalam Yesus
kita sudah diselamatkan hidup yang kekal dan dibebaskan dari dosa. Kita akan bersyukur bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini, pagi ini, Tuhan firman-Mu jelas bahwa hidup saya di dalam Yesus Kristus. Kami mau terus bertumbuh, terus berpegang teguh pada iman pada Yesus Kristus. Karena dalam Yesus Kristus kami memperoleh pembebasan dari dosa, memperoleh hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, mengenal rahasia Kristus, rahasia Allah ada di dalam Yesus. Kami terus mengucap syukur. Biarlah setiap anak-anak-Mu juga kami terus bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus.